Haleluya. Oh, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari katakan lagi dengan segenap hati dan jiwa kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Amin. Engkau selamatkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Seharusnya kami binasa. Haleluya. Seharusnya kami menerima hukuman, tetapi Engkau mencurahkan darah-Mu. Amin. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara. Haleluya. Katakan segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, amin, hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Oh, segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Amin. Dengan apakah ku balas oh kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur. Ku sembah Yesus seumur. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Oh, segala
segala pujian dan syukur hanya bagimu Bapa. Oh, segala hormat kemuliaan hanya bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Ora lama sanggara lama sani. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, ora lama ramasani. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, katakan sesuatu kepada Tuhan. Katakan bahwa engkau merindukan Dia. Katakan bahwa engkau merindukan Tuhan Yesus pagi hari ini. Oh, haleluya. Kami merindukanmu Tuhan. Oh, haleluya. Ora lama sakit. Haleluya. Oh, haleluya. Mari. Haleluya, Tuhan Yesus ingin mendengar suaramu. Haleluya, Dia ingin mendengar secara pribadi. Engkau mengatakan bahwa engkau mengasihi Dia. Engkau mengatakan bahwa engkau merindukan Dia pagi hari ini. Lebih dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Oh, haleluya. Raja Daud berkata seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Oh haleluya. Kaulah Tuhan dambaan jiwaku. Haleluya. Kaulah segalanya. Oh, orala mataka masikara lama sandala, orala masakara lama sikira lama. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih ada hingga saat ini, kami masih diberikan kekuatan, kesehatan. Oh, Engkau masih memelihara kami. Haleluya. Kami masih berkecukupan dalam hal makanan dan pakaian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Haleluya. Haleluya. Lebih tinggi dari langit, lebih luas dari bumi. Demikianlah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Oh haleluya. Terlalu banyak jika dihitung. Lebih dari bintang di langit, lebih dari pasir di lautan, di tepi pantai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. 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 Mari angkat tangan kita. Angkat tangan kita. Sebagai tanda kita mengasihi Dia. Kita berserah padanya. Haleluya. Segala pujian dan syukur, yes Tuhan, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan Yesus hanyalah yang bagimu. Ku
sembah Yesus seumur hidup. Oh, segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur. Sembah Yesus. Waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya menyampaikan firman. Ku sembah Yesus seumur. Ku sembah Yesus seumur. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Oh, amin. Sekali lagi beri. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabarnya? Engkau dan saya dahsyat, luar biasa. Yes. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, pagi ini kita ibadah khusus. Jadi agak panjang, enggak apa-apa. Ya, jangan pulang dulu. Ya. Yang masuk tadi pasti sudah melihat ada ya ungu-ungu di depan. Ya. Jadi jangan pulang dulu. Ya, tunggu sampai semua acara selesai dan nanti pulangnya lewat satu pintu di belakang. Tidak boleh berdesak-desakan. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, tentang yang saya beri judul hamba yang jadi teladan. Hamba yang jadi teladan atau patut dijadikan teladan. Hamba. Haleluya. Ya. Dalam masa sukar seperti ini, seringkali memang sukar jadi teladan. Orang cenderung egois. Orang cenderung ya berbuat yang tidak baik dan lain sebagainya. Tetapi hamba yang patut dijadikan teladan itu hamba yang kayak apa? Haleluya. Ya. Nah, banyak orang berkata, hamba kok dijadikan teladan? Mana mungkin? Tidak mungkin dong. Ya. Ini orang yang melecehkan, meremehkan jabatan atau kata hamba. Nah, kita akan melihat, saudaraku, ya. Kita akan baca saja Yesaya 43 ayat 10. Ya, haleluya. Firman Tuhan mengatakan,
Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, perhatikan firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 43 ayat 10 yang kita baca. Hambaku yang ku pilih. Jadi kita ini hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Jadi orang pilihan. Haleluya. Kalau orang pilihan, apa ndak bisa jadi teladan? Perhatikan diri kita dulu. Benarkah aku orang pilihan Tuhan? Nah, itu nanti akan kelihatan dari ciri-cirinya. Kayak apa? Ya, sehingga bisa jadi teladan. Ayat yang kedua, Mazmur 143 ayat 12. Mazmur 143 ayat 12. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hambamu. Perhatikan, haleluya. Dan saudaraku, engkau hambaku yang kupilih, kata Tuhan. Mazmur mengatakan, aku ini hambamu. Mengakui bahwa kita ini hamba yang dipilih oleh Tuhan. Ini pengakuan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, Lukas 17 ayat 10. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu sudah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Amin. Puji Tuhan. Perhatikan. Haleluya. Ya. Kami ini hamba yang tidak berguna, itu bukan berarti ya tidak bisa apa-apa, bukan. Mengakui kami ini hamba yang tidak berguna, yang tidak bisa apa-apa. Haleluya. Tetapi karena engkau yang memberi tugas, kami lakukan. Ini pengertiannya. Jadi perhatikan, hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan tugas yang Tuhan berikan. Dipilih oleh Tuhan, diakui, kemudian melakukan tugas. Haleluya. Ya, tidak berguna berarti bukan nganggur, tidak. Tetapi hanya melakukan tugas yang Tuhan berikan. Ini urutan loh. Dipilih Tuhan, diakui, kemudian melakukan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan. Dahsyat. Haleluya. Ini loh yang harus kita lakukan. Haleluya. Kita harus jadi teladan. Kita harus jadi teladan. Berikutnya, haleluya. Ya. Haleluya, kita harus jadi teladan. Sebagai hamba Tuhan yang melakukan tugas dan kewajibannya. Jadi jelas, hamba yang dipilih oleh Tuhan adalah orang-orang yang percaya, haleluya, kepada Tuhan Yesus. Dan menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk melakukan tugas dan kewajiban.
Jangan bilang aku ini bukan hamba Tuhan. Banyak orang cuma mengecilkan arti hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu mek pendeta. Nek duduk pendeta, duduk hamba Tuhan. Loh, nek sing duduk pendeta bukan hamba Tuhan, hambanya siapa? Saya mau tanya. Apa hambanya ES? Apa hambanya I? Bukan dong. Haleluya. Setelah dimerdekakan dari dosa, jadilah kamu hamba kebenaran. Haleluya. Hamba kebenaran itulah hambanya Tuhan Yesus. Karena itu harus jadi teladan. Haleluya. Harus menjadi teladan dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Haleluya. Juga boleh dipakai sebagai syarat untuk menunjukkan aku ini memang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan tugas. Haleluya. Sehingga aku boleh jadi teladan di dalam melakukan tugas dan kewajibanku. Puji nama Tuhan. Nah, mari kita melihat. Haleluya. Sebagai contoh, kita akan melihat kehidupan seorang hamba yang bernama Eliezer. Eliezer ini arti namanya adalah Allah adalah penolong. Itu Eliezer. Allah adalah penolong. Pernah dengar nama yang mirip dengan ini? Pernah dengar? Bukan Eliezer tapi Eliasar. Pernah dengar? Eliasar. Ya, tak kasih tambahan sedikit. Eliasar adalah anak imam besar Harun. Anak ketiga. Ya, Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar itu anaknya Harun. Yang seharusnya menerima warisan turunan sebagai imam besar. Tapi Nadab dan Abihu dihanguskan sama Tuhan karena kesalahannya. Dan anak yang ketiga, Eleazar, dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Imam Harun sebagai imam besar. Kacek titik jenenge, ojo salah. Ini Eliezer. Eliezer ini adalah hamba dari Abraham. Haleluya. Perhatikan yang pertama. Perlu dibaca ndak ayatnya. Kalau perlu agak panjang ndak apa-apa ya. Nanti dipikirnya iki karangane Pak Daniel. Haleluya. Oke, Kejadian 24 ayat 2. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, hamba Tuhan yang jadi teladan. Hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Mesti dapat dipercaya. Dapat dipercaya dalam segala hal. Haleluya. Orang yang dapat dipercaya itu diserai tugas, beres. Nah ini. Orang yang dapat dipercaya, diserai tugas, selesai. Bukan mangkrak. Bukan terbengkelai. Bukan. Selesai. Tuntas. Ini Eliezer. Yang kedua. Kejadian 15 ayat 2. Abraham menjawab. Ya Tuhan Allah. Apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Yang akan menjadi ahli warisku ini Eliezer. Karena aku tidak punya anak. Abraham mewariskan semua kepada Eliezer hambanya. Karena dia tidak punya anak. Pada waktu itu dia ngomong begini. Ini menunjukkan apa? Bahwa Eliezer adalah hamba. Bukan hanya dapat dipercaya, tapi setia. Kalau tidak setia, tidak akan dikasih warisan. Tidak akan.
Ya, anak gegeran, dulur berkelahi, rebutan warisan. Karena dianggap apa? Warisannya tidak adil. Dia kok dapat lebih banyak. Loh, dia setia kok. Dia yang ngurusi orang tuanya. Yang lain enggak. Nah, jadi kalau dia dapat lebih banyak kan wajar. Ya toh? Tapi yang lain nuntut sampai ke pengadilan. Waduh, salah besar. Ini loh yang menentukan dapat waris apa enggak. Hamba Tuhan, orang pilihan Tuhan harus setia. Setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, apapun yang dia alami, tetap setia kepada Tuhan. Tidak ada kata lain, setia. Aku mau setia padamu Tuhan. Kalau nyanyi itu nyanyi dengan hati. Jangan cuma nyanyi pakai mulut dan perkataan. Itu omong kosong. Ya, puji nama Tuhan. Yang ketiga, Kejadian 24 ayat 5, 7, 9 sampai 11. Ya, ini panjang tapi saya tidak baca semua. Baca ayat 5 dulu. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Eliezer ini diutus kepada sanak keluarga Abraham untuk melamar anak perempuannya. Ya, Abraham pesan, jangan bawa anakku ke tempatku, tapi bawa anak perempuan itu untuk dijadikan istri anakku, kembali ke sini. Eliezer ngomong, kalau tidak mau kayak apa? Abraham menguatkan hambanya ini. Haleluya. Ya, Tuhan yang punya langit dan bumi, Dia yang sudah memanggil aku keluar, Dia pasti akan, haleluya, memberi kepada anakku seorang istri dari sanak keluargaku. Keyakinan. Haleluya. Kemudian kita melihat, saudaraku, Eliezer bersumpah. Bersumpah dari artinya berjanji kepada Abraham. Aku tidak akan bawa Ishak keluar, tapi aku akan bawa calon istrinya kembali ke sini. Dia bersumpah. Nah, saudaraku, kemudian kita melihat Abraham tidak menyuruh Eliezer menyiapkan segala sesuatu. Tapi kita membaca dalam ayat-ayat berikutnya bahwa Eliezer menyiapkan semua. Kayaknya apa ya? Kalau untuk ngelamar itu bawa apa ya? Mahar ya. Nah, itu mas kawin mungkin. Disiapkan semua. Jadi kita melihat, saudaraku, Eliezer ini orang yang punya inisiatif. Abraham tidak perintah, bawa unta 5, bawa ini. Disiapkan semua. Punya inisiatif. Abraham tahu beres. Itu. Hamba itu dahsyatnya kayak gitu. Hebat. Gimana kita? Tidak usah tunggu instruksi. Kelihatan ada yang tidak beres, dikerjain. Ya, kelihatan ono gereja rusuh, tidak usah dipanggil. Sini. Ya ini rusuh, sapuan. Tidak usah. Ketok gereja rusuh ya sapuan. Haleluya. Nek ora iso disapu pelen. Iya toh. Nah ini inisiatif. Ini harus ada pada hamba yang dipilih oleh Tuhan dan jadi teladan. Punya inisiatif, dan kita melihat di sini Eliezer adalah taat dan cerdas. Cerdas itu artinya punya inisiatif, menyiapkan semua. Ini hamba pilihan. Ini menjadi teladan dalam ketaatan dan kecerdasan. Punya inisiatif. Haleluya. Ya, ini hamba pilihan. Oke, terus. Yang keempat, Kejadian 24 ayat 12 sampai 14. Haleluya. Ya.
Saya bacakan satu aja. Ayat 12. Kejadian 24 ayat 12 sampai 14. Saya baca ayat 12. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Haleluya. Ini luar biasa. Ini loh, hamba pilihan tuh kayak gini. Jadi teladan. Dan hamba pilihan ini kita melihat melibatkan Tuhan dalam melakukan tugasnya. Tuhan dilibatkan dalam melakukan tugas. Dengan selalu berdoa. Tuhan, buatlah kiranya tugas hamba-Mu ini berhasil. Doa. Haleluya. Jangan sampai tidak doa. Alah, kerjaan ini enteng. Tidak perlu doa. Kecil. Aduh. Kecil besar doa. Haleluya. Ya, meskipun kecil, kalau tidak doa, tidak berhasil. Contohnya gampang tuh. Kalau tahu sejarah. Yeriko amblas kena doa. Setelah Yeriko kotanya Ai, kota kecil. Wah, enteng. Tidak pakai doa, diserbu Ai. Akibatnya apa? Orang Israel lari dikejar orang Ai. 36 orang mati. Ya, ini loh. Ini teladan. Melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dengan berdoa. Ayo lakukan itu. Jangan bilang kecil, jangan bilang besar. Lakukan. Doa sebelum melakukan sesuatu. Doa sebelum mengerjakan sesuatu. Jangan bilang kecil, jangan bilang besar. Libatkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan, maka Dia akan meluruskan jalan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang kelima, Kejadian 24 ayat 26 sampai 27. Kejadian 24 ayat 26 sampai 27. Dua ayat saya baca semua. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Haleluya. Dan saudaraku lihat, ini yang dilakukan Eliezer. Sujud menyembah dan berkata, terpujilah Tuhan. Hamba pilihan yang jadi teladan, kelihatan. Suka mengucap syukur dan memuji Tuhan. Suka mengucap syukur dan memuji Tuhan. Gimana kita? Coba renungkan sejenak. Coba renungkan sejenak. Banyak kali saya mendengar orang ngomel, bersungut-sungut. Aduh, ini katanya orang pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan itu jadi teladan. Dan jadi teladan itu karena apa? Mengucap syukur dan memuji Tuhan. Haleluya. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian. Mengucap syukur. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Makanya ta kurangi ngomel.
Siapa yang masih suka ngomel angkat tangan. Kau no ya. Berarti semua suka memuji Tuhan dan bersyukur. Puji Tuhan. Ya. Kalau suka memuji Tuhan dan bersyukur, ojo khawatir. Berkat Tuhan mengalir. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang keenam. Oh ini cepat jalannya ya. Yang keenam. Kejadian 24:33. Kejadian 24:33. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, Eliezer, aku tidak akan makan sebelum ku sampaikan pesan yang ku bawa ini. Jawab Laban, silakan. Dan saudaraku lihat, Eliezer diterima oleh Laban, dihidangkan makanan. Dan saudaraku, Eliezer kan lapar habis perjalanan. Pasti makanan yang dihidangkan itu leker. Nah, ya enak, pasti. Coba, saudara dan saya kalau jadi Eliezer ya apa? Kebenaran, mumpung weteng luwe, mumpung perut lapar, wah leker. Ciak, makan. Ya, apa begitu? Haleluya, apa begitu? Saudaraku, Eliezer lain. Eliezer lain, beda. Lihat makanan begitu dia bilang, sorry, aku tidak mau makan dulu. Aku harus sampaikan dulu pesan Abraham, tuanku. Nah, yang punya rumah Laban bilang, menghormati, silakan. Dia tidak ngomong gini, kamu menghina makananku ya, kamu tidak mau makan ya. Nah, Laban juga ngerti, unggah-ungguh, tata cara. Nah, lihat, perhatikan saudaraku, apa yang dikerjakan Eliezer ini sebagai contoh hamba yang dipilih oleh Tuhan yang menjadi teladan adalah, kita melihat, dia taat, mengerti tugas dan kewajibannya. Ya, dia taat dan mengerti tugas dan kewajibannya. Eliezer merasa, aku belum selesaikan tugasku, kau udah makan. Nah ini loh, ya saudaraku, Eliezer tuh patut kita jadikan teladan. Aku belum selesaikan tugasku, kau sudah mau makan, ini loh. Ya, perhatikan baik-baik. Selesaikan tugas dulu. Haleluya. Mengerti apa yang menjadi tugasmu. Selesaikan. Setelah selesai tugas, makan. Haleluya. Mangan dhisik Nek luwe gak iso ngomong kok, gak iso rapat, gak iso ngerti, gak bisa ngomong. Malah nek kewarken ngantuk. Nah tambah ndak ngomong. Mek ngene dok. Nggih, mboten kepanggih. Saudaraku lihat. Ini loh. Contoh Eliezer, dahsyat. Terus yang ketujuh. Haleluya. Kita cepat aja. Yang ketujuh. Kejadian 24 ayat 52. Kejadian 24 ayat 52. Saya bacakan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Haleluya. Sujudlah ia ke tanah menyembah Tuhan. Kenapa? Sebab Laban mengizinkan. Haleluya. Ribka untuk dibawa kepada Ishak. Haleluya. Ya. Laban mengizinkan.
Haleluya. Laban ndak ngomong, bawa Ishak ke sini. Mosok sing wedok rono. Ya, tidak. Tapi diizinkan. Silakan. Dan yang luar biasa adalah haleluya. Eliezer, haleluya, melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia memang juga berterima kasih kepada Tuhan, kepada Laban. Tetapi perhatikan, ini hamba pilihan yang jadi teladan. Dia menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, karena berhasil melaksanakan tugas yang diberikan Abraham. Bawa ke sini, bukan Ishak dibawa ke sana. Haleluya. Dia berhasil melaksanakan tugasnya. Sebab itu dia kemudian menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Dahsyat, men. Ini loh. Kalau kita berhasil melaksanakan tugas, menyembah Tuhan enggak? Meninggikan Tuhan enggak? Sopo iki? Kau iki, gak iso. Kok tepuk dada membanggakan diri? Itu loh yang membuat berhasil. Itu loh yang membuat berhasil. Tuhan Yesus. Sembah dia. Tinggikan dia. Itu yang hebat. Puji Tuhan. Yang terakhir. Yang ke-8. Kejadian 24 ayat 61. Kejadian 24 ayat 61. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan. Dan mereka naik unta mengikuti orang itu, Eliezer. Demikianlah hamba itu, Eliezer, membawa Ribka lalu berjalan pulang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan membuat Eliezer berhasil melakukan tugas dengan benar. Siapa yang membuat berhasil? Tuhan. Siapa yang membuat saudara dan saya berhasil? Tuhan. Bukan kepintaran kita. Bukan pengalaman kita. Bukan hikmat akal budi kita. No. Dia yang berikan itu kepada kita. Pengetahuan, yes, itu tambahan. Haleluya. Ya, tetapi yang membuat berhasil itu Tuhan. Ingat terus apa yang Tuhan lakukan kepada Yusuf di rumah Potifar. Ada ayat yang berkata, Tuhan membuat semua yang dikerjakan Yusuf berhasil. Sebab itu Potifar menyerahkan semua urusan di rumahnya kepada Yusuf. Di dalam penjara ada ayat yang berbunyi, Tuhan membuat semua yang dikerjakan Yusuf berhasil. Sebab itu kepala penjara menyerahkan semua urusan kepada Yusuf. Jadi ingat, yang membuat berhasil itu Tuhan kita. Sebab itu patutlah segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Ya, jadi ingat, ada 7 hal yang menjadi teladan dari hamba yang dipilih oleh Tuhan. Yang menunjukkan memang betul dia dipilih oleh Tuhan. Dan yang ke-8 ini akibatnya. Semua tugas yang Tuhan berikan kepada kita, karena kita hamba yang dipilih oleh Tuhan, berhasil dengan baik. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang membuatnya berhasil. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, sebab itu ayo, jadilah kayak Eliezer. Haleluya. Hamba yang setia, hamba yang dapat dipercaya, hamba yang taat dan punya inisiatif atau cerdas,
melibatkan Tuhan dalam segala apa yang dikerjakannya dengan berdoa, suka mengucap syukur dan memuji Tuhan, taat dan mengerti apa tugas dan kewajibannya, selesaikan dulu. Tuhan membuat semuanya berhasil. Kuncinya setia dan dapat dipercaya. Haleluya. Suka berdoa. Haleluya. Ini dapat dipercaya, setia, suka berdoa. Ini kuncinya. Langkah berikutnya Tuhan yang atur. Luar biasa indah. Puji nama Tuhan. Sebab itu bagi kita, saudara dan saya, ayo. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Jadilah orang yang setia. Jadilah orang yang suka berdoa. Menyerahkan semua, melibatkan Tuhan dalam semua yang dilakukannya. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus.